Apakah kedua orang yang disalib itu menghilang? Sudah di surga? Iya. Ke surga enggak orang yang disalib itu? Orang Ke surga kan enggak? yang kembali dari surga. Makanya bohong. Sekarang juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar enggak? Terangkan enggak dua orang itu? Pembohongan, penipuan. Makanya jangan percaya kepada surat kabar. Bang Juma, saya mau ini ada pertanyaan. Muhammad jamin surga, ya? Ya, betul. Jamin surga ya. Ya. Terus gimana keluarga Muhammad sementara ini masih di neraka ya? Kok bisa? Siapa keluarga Yang- Nabi Muhammad di neraka? Siapa? Ya bapaknya kan? Di mana dalilnya bapaknya di neraka? Di mana dalilnya? Makanya jangan Di mana? disembunyiin. Di mana? Di mana dalilnya? Orang Arab, Bang. Saudara, orang Arab. Saudara, jangan bahas Islam kalau ilmu hanya setai kuku ya. Enggak, Orang Arab itu, Bang, kalau berbicara mengenai aba, itu berbicara paman. Sedangkan yang dikatakan yang dikatakan di situ pamannya Abu Lahab. Memang ada surahnya di dalam Quran tentang pamannya Abu Lahab itu di neraka. Itu paman. Kenapa pamannya di neraka? Karena menentang dakwanya siapapun, jangankan paman seorang nabi, anak kandung bahkan istri seorang nabi, kalau membantah kenabian ayahnya neraka. Ayahnya Abdullah, sabar dulu. Sabar, saudara, sabar. Nama ayahnya Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah sampai beliau masuk neraka? Ada dosanya? Tunjukkan, secuil dosanya Abdullah kalau ada. Ada? Nggak ada. Jadi aba atau abu di situ itu merujuk kepada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau belajar Islam itu yang jangan malu-maluin kalau mau bernarasi tentang Islam. Maksudnya di Al-Quran kalian juga bilang Bang Juma ya, ada juga aku baca itu Allah itu Rob. Allah itu Rob, terus itu kalau Muhammad itu Rob juga. Emang gimana sih? Mana ada di Al-Quran, hai. Jaringan saya, Bang, jaringan saya. Diulang. Apa di Al-Quran? Di kitab kalian Allah itu Rob kan? Kenapa? Percaya kan Rob kan? Allah itu Pencipta kan Rob. langit dan bumi itu Rabbus samawati wal ard. Iya, Muhammad juga Rob kan? Muhammad juga Rob kan? Saya juga Rob kalau berbicara mengenai kaidah bahasa. Rob itu tuan atau pemilik. Berarti ya sama apa bedanya kan Allah sama Rob? Dia bilang ada di Al-Quran katanya Gurunda. Ada yang beda. Itu kan tulisannya Rob ya. Itu beda Cak Ayu. Kalau pencipta langit dan bumi itu disebut Rabbus samawati wal ard. Itu sama seperti Bapak Habibie, Bapak Soeharto, Bapak Elohim. Kalau berbicara mengenai Bapak Elohim, berarti berbicara mengenai Tuhan alam semesta. Kalau berbicara mengenai Bapak Soeharto, berbicara mengenai Presiden kedua Indonesia. Sama-sama Bapak. Karena kami meyakini bahwa firman itu memang menjadi manusia. Kita kan tidak bisa dibantah bahwa Allah sekarang alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Di situ diterangkan di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia si firman. Jadi semua ini berasal dari firman. Tadi itu firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus itu Bapak adalah Dia juga gitu kan. Itu dengar, kalau Anda menggunakan logika sehat, Anda menerima penjelasan saya. Dengar saudaraku, kalau Anda menggunakan logika sehat, Anda menerima penjelasan saya tadi di awal, Anda itu sehat. Ingat Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diutus menyampaikan firman oleh Elohim, padanya penuh roh Tuhan tak henti-hentinya
tak habis-habisnya sepenuhnya. Itu kata Yesus. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Jadi tidak ada alasan kemudian menuhankan Yesus. Anda memaksakan firman jadi manusia. Ingat saudara, itu ucapan penulis kitab Yohanes. Apa ucapan Yesusnya tentang dirinya? Yohanes 8:42. Apa kata Yesusnya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Kalau dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Karena yang datang, ya dia sendiri sang Bapa itu. Tapi karena bukan dia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, yang Anda usung itu saudaraku, yang Anda usung itu sebenarnya, yang tadi yang saya katakan, Kristen ini tidak sadar kalau dia ini sudah terperangkap oleh ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mari saya buktikan. Kalau Tuhan nuzul menjadi manusia, itu bukan Yesus, tapi si Kristus. Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di situ? Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun derajat, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu siapa? Itu Tuhannya Kristen. Itu kan mengasihi, Allah itu mengasihi manusia ciptaan, Bang. Nah, oke, sabar. Saya tanya kepada saudara. Kalau yang di dalam Yohanes 1 yang menjadi daging tadi ini apa? Firman. Ide kan? Ide kan? Ide. Iya. Kalau yang menjadi manusia di dalam Filipi 2, ide atau sang pemilik ide? Ayo. Jadi biar gimana pun saudaraku sadari Bung, sadari. Saya ulang lagi. Sadari dulu. Kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang menjadi daging itu adalah ide, pikiran, perkataan Tuhan yang turun menjadi daging. Bedakan dengan Kristus Tuhanmu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, sang pemilik ide yang turun menjadi manusia. Bukan perkataannya, tapi dia sendiri langsung. Coba Anda baca. Apapun perkataan Allah itu tidak bisa dibantah oleh manusia, karena manusia bukan. itu Saya tidak membantah firman jadi manusia, itu saya tidak bantah. Firman jadi manusia saya tidak bantah. Firman jadi manusia, perkataan jadi manusia, saya tidak bantah. Iya, sekarang bukan itu pola keagamaanmu. Pola keagamaanmu itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang menjadi manusia, tetapi dewa yang menjadi manusia. Bedakan, sedap. Bedakan antara perkataan Tuhan, perintah Tuhan, ide Tuhan menjadi nyata manusia atas perintah dengan dewa menjadi manusia. Itu dua hal yang berbeda. Yang Paulus ajarkan adalah dewa menjadi manusia. Itulah Kristus yang kau tuhankan. Yang kau tuhankan itu adalah dewa yang menjadi manusia. Sedangkan Yesus yang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah kepada Gabriel agar Gabriel datang kepada Maria yang perawan supaya Maria hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu adalah nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus, hei Paulus, aku ini adalah dewa yang nusul menjadi manusia bernama
Kristus Yesus. Jadikan semua orang jadi pengikutku ya. Kalau Yesus yang Nabi mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus Nabi. Kalau Yesus yang Kristus yang adalah penyesat, lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yesus yang Nabi adalah kalamullah yang menjadi daging manusia, sedangkan Kristus yang setan adalah dia yang turun ke bumi menjadi daging. Baca Filipi 2, 6, nomor 7, nomor 8. Baca Kolose 2 nomor 9. Baca Wahyu 5 nomor 6. Semua rangkaian pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi itu adalah rekayasa satanik. Makanya tadi di awal masih ingat saudara? Pertama saya naik di sini, apa yang saya katakan? Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataan yang kuterima dari Tuhanku Bapa itu hidup kekal. Firman-Nya adalah hidup kekal. Perkataan yang kuterima dari Tuhanku dan kusampaikan kepada Bani Israel adalah hidup kekal, yaitu hukum Torah. Paulus kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Kristus. Apa ucapan Paulus kemudian setelah dibisiki oleh Kristus ini? Hukum Taurat adalah tinja, sampah, skubalon, kotoran. Sekarang saya bertanya, siapa yang mengajarkan Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang pada Musa itu adalah tai? Siapa yang mengajarkan itu? Konon yang mengajarkan dia bernama Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Aku menerima pengajaran Injil bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Sedangkan Yesus Kristus datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda baca Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ini Yesus yang asli, yang Nabi. Tapi Kristus yang palsu datang kepada Paulus. Kalau kau, Paulus, aku Yesus loh. Terus kenapa Tuhan Yesus? Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia sunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah, maka dia akan keluar dari kasih karunia dan Yesus Kristus akan lepas darinya. Dan sampaikan kepada pengikutmu bahwa aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampaikan kepada pengikutmu, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dibangkitkan keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Sementara Yesus yang asli mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Beda ajaran yang asli dari Yesus asli dengan penyesat yang nyamar-nyamar Yesus yang datang kepada Paulus. Hari ini umat Islam yang menilai mana yang benar, Yahudi atau Kristen. Maafkan kami, Islam ada di tengah. Dan kami mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Yahudi menggunakan kitab Tanakh Taurat karena mereka memang keturunan Yakub, keturunan Nabi Musa. Kepada mereka kemudian ditorehkan kitab Torah. Itu wajib hukumnya memang. Betul. Kristen bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Musa, bukan keturunan ke-11 murid Yesus, tapi mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Orang Yahudi Tuhannya satu, pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab mereka, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kami memandang ke kiri, kami melihat saudara kami Kristen, mereka menyembah 3 pribadi Tuhan. Kami melihat orang Yahudi, mereka bersabat hari Sabtu. Kami memandang ke kiri, kami lihat saudara kami Kristen ibadahnya hari Minggu. Kami memandang ke kiri, ke kanan, kami lihat saudara kami Yahudi, mereka bersunat tidak makan babi, tidak makan anjing. Kami tengok ke kiri, saudara kami Kristen sangat disayangkan, makan babi, makan anjing, tidak bersunat dan seterusnya. Kami yang menilai, siapa yang asli di antara kedua kelompok ini? Siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Jelas Yahudi itu masih dekat kepada Tuhan daripada Kristen yang sama sekali menggantikan titel Tuhan pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus Yesus. Kami yang menilai, karena kami paling akhir datang, kami menilai di antara dua kelompok ini, yang mana yang dekat kepada ajaran para nabi? Yahudi. Siapa Kristen ini? Jangankan menjadi pengikut Yesus yang asli, orang Yahudi, anak Maria, untuk melihat bahwa mereka itu mengikuti ajaran Yesus aja kagak. Cuman menjual nama Yesus kemana-mana. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, maha dahsyat, maha besar, maha kuat, maha segala. Cuman itu yang kalian bisa jual. Kenapa? Dengar. Yesus yang asli berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kenapa penyesat itu memakai nama Yesus? Karena kalau dia memakai nama bom-bom, kerjanya cuma minta gift. Tidak bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Diam. Maka iblisnya datang. Iblisnya datang menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus ketika ada di bumi, beliau mampu melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah Bani Israel untuk membuktikan kepada kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tetapi setan tidak mau kalah. Datang juga kepada manusia-manusia cupu colon yang tak berkepala sehat, mengaku Yesus Kristus dengan mensuplai mujizat dan tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi setan datang memakai nama bom-bom tidak akan laku, maka setan datang memakai nama Yesus baru laku. 2 miliar manusia tertipu dengan mati Bang Juma. 1 jam 1 jam 1 habis ini Anda berbicara habis ini 1 jam 60 menit. Dengarkan saya. Siapa nama penyesat yang datang sesuai nasihat Yesus kepada muridnya? Apakah Nabi Muhammad atau penyesat itu bernama Yesus Kristus? Jawab. Bagaimana Bang Juma? Penyesat itu yang sesat itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Jadi orang yang di luar Yesus itu yang namanya penyesat. Itu seperti itu Bang Juma. Jadi saya nggak panjang-panjang, walaupun Bang Juma sampai dari timur ke barat, saya nggak mau ini. Jadi itu masalah yang haram tadi ya. Apa yang keluar dari mulut, apa yang kita makan dan keluar dari mulut lagi itu yang namanya haram dan kotor, najis itu ya. Seperti perkataan juga, kalau perkataan yang tidak baik, yang kotor terus dari mulut manusia itu yang namanya najis, seperti itu. Jadi kami pahami bahwa makanya kami hati-hati bicara, biarpun siapapun yang caci maki, yang bilang anjing, babi, kami biasa aja kami rasakan, tapi kami meyakini bahwa Yesus itu bahwa dia Tuhan dan kami percaya bahwa dia itu kasih. Makanya kami itu kasihilah siapapun yang menyakiti kami tetap mengasihi, seperti itu. Jadi
Itu bukan di masalah hukum Taurat dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan dihapus, bukan. Bukan seperti itu, Bang Juma. Front, Bang Indra. Tapi dia menggenapi itu hukum Tauratnya, bahwa hukum Taurat itu banyak dulu nabi-nabi dulu dia penyembah berhala seperti itu, makanya datanglah firman ini yang menjadi manusia yang menggenapi hukum-hukum Taurat seperti itu. Karena banyak yang dilihat Allah itu sedih dan menangis gitu ya, rasanya kalau kita seperti manusia biasa ya nangislah, karena manusia ini tidak tertuju kepada Allah, dia hanya tertuju kepada dunia. Hanya dunia yang dia pikirkan, tapi dia tidak pikirkan tentang kerajaan surga. Makanya Allah itu rela mengorban dirinya, mengasihi manusia ciptaannya, karena dia tidak mau mencipta kedua kali atau 3 kali lagi manusia, karena Allah itu mencipta manusia hanya 1 kali saja, Adam dan Hawa itu yang diciptakan. Kita ini manusia bukan ciptaan, kita itu dilahirkan dari rahim ibu, berhubungan antara bapak dan ibu, seperti itu. Jadi itu Bang Juma. Saya biarpun Bang Juma banyak narasi-narasi, saya nggak tanggapi itu, saya petik-petik aja yang apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Saya hormati juga Bang Juma dan saudara-saudara yang lain, seperti itulah. Jadi gitu. Kita di sini Bang Arif ini buka room, bukan kita saling bermusuhan, enggak. Begitu. Kalau bagi kami, kalau terima perkataan kami, penyampaian kami itu bagus, kalau enggak terima tidak masalah gitu. Kami tidak memaksa orang yang tidak percaya Yesus itu harusnya harus masuk Kristen, enggak gitu, atau harus dia pengikut Kristus, bukan. Tidak mau kami memanggil, karena Tuhan itu punya keinginan sendiri, bukan kita yang ajak sesama, enggak gitu, tapi hanya Tuhan aja. Tunggu dia panggilan. Sekeras apapun hati manusia, pasti dia tahu, oh di sini terangnya, nanti dia berbalik. Banyak kan aku nonton itu, banyak kesaksian orang saudara-saudara ini yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia nangis-nangis karena dia udah sadar. Masih mau dibiarkan orang longor ini bicara panjang lebar? Ya nggak apa-apa, aku longor, kamu bilang nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Apa yang keluar dari mulut? Kamu tadi kan pertanyaan saya apa? Saya bertanya apa? Saya bilang, menurut Yesus yang asli, penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai nama Muhammad, Nabi Muhammad, atau memakai nama Yesus? Siapa dan kami enggak ini? Bahlul, setan itu, Lul, Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu yang namanya Lul, dengar. Marah nggak setan kalau diteriaki setan? Setan, marah nggak? Kami nggak marah, santai aja. Ya karena kau setan. Kami sadari bahwa kami. Iya karena kau setan. Ngapain kau curhat di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus yang asli, ketika penyesat itu datang, memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad ke? Atau nama Kristus Yesus ke? Itu yang kau jawab. Jangan kau curhat di sini. Bang Daniel, setan kalau dipanggil setan nggak marah, babi kalau dipanggil babi nggak marah, anjing kau teriaki anjing sampai mulutmu robek, dagumu jatuh juga nggak marah. Jangan kau pamer ketololan. Yang saya tanya, Yesus mengatakan penyesat itu datang nanti make nama Yesus atau make Nabi Muhammad. Kemana-mana. Kamu kan panjang.
Dari timur ke barat ngomongnya tadi saja. Tapi saya panjang lebar pun setahun nonstop aku ngomong, orang berakal suka. Kau ngomong, kucing pun tak betah dengar kau ngomong. Curhat aja terus. Biar mati pun tetap aku panggil dia Yesus Kristus. Curhat, ya urusanmu, itu urusanmu. Tapi bukan itu yang kutanya. Aku lempar juga sepatu kau ya. Bukan itu yang kutanya. Mau sampai kapan saudara percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur itu? Sampai kapan? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah Bang Daniel. Yang kutanya adalah siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah penyesatnya bergelar Nabi Muhammad atau bergelar Kristus Yesus? Itu yang kutanya. Jangan marah-marah dong, santai, slow. Saya tidak suka kalau anak kecil tak ajarin mereka longor, wajar. Kau itu sudah bau tanah. Ditanya apa, jawabnya apa? Baru 30 bang. Udah Daniel. Sudah tanah gila banget. Tes Bang Daniel. Yesus Bang umurnya Daniel, 33 ingat tahun Bang. mampus dalam kaidah Daniel. agamamu. Aduh. Udah aja ditanya apa, jawabnya apa. Ya bang, yang ngomong dulu bang. Jawab aja itu si Juma, Bang Juma. Ya jawab pakai akal, Bung, dijawab. Jangan curhat. Kristen itu baik. Udah. Bang Daniel. Saking baiknya Kristen itu, semua hama babi kalau bisa dimakan semua. Tuh, bermanfaat bagi petani-petani Islam. Jadi petani Islam tidak perlu beli runduk, tidak perlu beli racun, tidak perlu pagari tanaman. Ada Kristen pembasmi hama. Paham? Saking baiknya Kristen itu. Jadi nggak usah kau pamer-pamer. Kami Kristen itu baik, kami Kristen itu baik. Nggak usah begitu kali. Yang saya tanya itu aja dijawab. Sebagaimana Anda bertanya ke saya, itu ku jawab. Begitu saudara. Kalau mau curhat-curhatan itu yang pergi tetangga aja. Pak Bombom, teleponan sama Pak Bombom. Pak Bombom, gimana rasanya hidup tanpa anus, Pak? Telepon dia, jangan kau curhat di sini. Ada-ada aja. Silakan. Bang Bang Ardi Saputra mau menggantikan Bang Daniel. Silakan Bang Ardi. Yesus only. Tritum istirahat dulu Daniel. Ya. Silakan Bang Ardi Saputra. Siap bang, oke, lanjut aja. Ya, Tritum istirahat dulu ya. Silakan Bang Andi Saputra. Panggil Tritung Daniel, nama saya Daniel, yang keluar dari Gua Singa. Ya, sudah. Ada Tritunggal kan? Ya, sudah. Bukan Tritunggal, aduh. Bang Andi Saputra, dibuka mute-nya. Bang Andi. Bang Andi Saputra. Bang Adi. Bang Adi. Aduh, macet Bang Adi. Saya turunkan ya Bang Adi ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain ya. I'm done, selamat. Waduh, kok bilang naikkan aku? Waduh.
Halo Bang, aku turun ya semuanya ya. Terima kasih sudah narasi Bang Juma sudah panjang-panjang dan kami udah menjawab sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Soalnya besok aku kerja di kantor soalnya. Iya, saudara Daniel, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Gak apa-apa Bang, santai aja Bang. Saya dimaafkan gak? Yo, saya 100% sama maafkan itu semua. Oke, baik, terima kasih. Saya juga Bang, memaafkan santai Anda. aja kalau saya santai orang yang. Iya, bagus. Renungkan semua apa yang saya ucapkan. Saya juga minta maaf. Saya pun memaafkan Anda, gitu ya. Berarti baik banget Bang Juma juga ya. Oh my God. Ya oke lah ya, siap ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, saudara. Oke sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang ingin berdiskusi, silakan berminta di multi. Yang Islam ditahan dulu ya, jangan minta. Kenapa yang dibawa pada ngakak? Kenapa? Saya naikkan Awi dulu ya. Awi, Abang Awi, selamat malam. Awi, selamat malam Awi. Awi, selamat malam. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah mendukung meski jaringan tak bagus. Malam ini jaringan tak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu bagi sehat, semuanya sehat. Bagi semuanya Pak Desugi. Yesus aja. Ya. Kami lagi di markasnya bertiga nih. Sekarang kena bilang Ya, dari Taras, selamat malam dari Taras. diri taras nih. Saya kena bilang saya kena bilang. Aduh, agamanya apa? Aduh, apa ini Bang Andi bahasanya? Bahasa ini Urdu. Jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan nanti tanggal 13 September mendatang. Milad api yang kedua diundang kepada seluruh antum-antum semua. Kaum datang tanggal 13 September 2025 milad api yang kedua. Gitu ya, teman-teman jangan sampai lupa. Oh, tapi berisik ah. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam. Krishna Yesua. Krishna Yesua, selamat malam. Aduh, saya turunkan, berisik. Kita naik. Jadi milad api yang kedua ya teman-temannya September mendatang tanggal 13. Jangan lupa bawa sanak saudara. Berbagai macam kegiatan, tentu ada kajian, saling kenal satu sama lain, suah darat lah. Karena selama ini hanya kita suah darat ya.
ini. Ya, saya sapa Theo. Selamat malam Theo. Assalamualaikum Bang Zuma. Theo, selamat malam. Sebentar dulu Bang. Theo, selamat malam. Waalaikumsalam. Theo, selamat malam Theo. Theo. Gak jawab, saya turunin ya. Minta naik ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Rian sebelum saya turunkan untuk sholat teman-teman Kristen. Oke bang, teruskan turunin aja bang, turunin aja. Sorry. Arya, selamat malam Arya. Arya, selamat malam Arya. Teman-teman moderator yang ada di bawah, Bang Zokar, dibantu untuk menghapus yang naik ini. Casanova, selamat malam. Casanova, selamat malam. Jadi berhala semua ya. Ya, Pablo, selamat malam Pablo. Pablo, agamanya apa? Pablo. Assalamualaikum Bang Juma. Agamanya apa bang? Nah, itu aja yang penting ya dengar suara Bang Juma. Ya kekecilan. Turun ya. Ya, salam kenal Bang, sehat selalu. Makasih ya Bang. Pablo, namanya Pablo, kirain Kristen. Jaringanku belum stabil ya. Iya, kadang suara gurunda hilang-hilang. Iya. Ini tolong yang Islam, teman-teman yang Islam, saya tahu Islam, tolong ini ya, dibatalkan. Ya, Saudara King, selamat malam. Saudara King, selamat malam, menjelang pagi, menjelang dini hari. Ya, ya, agamanya apa Bang? Halo bro. Iya, ada apa lagi Bang Edi Saputra? Bukan, nggak ada, kepetal sampean, nggak diturunkan. Ada di situ tadi tertulis kok. Nggak ada.
Ya udah, jadi gini lah bro. Boleh nggak Adisa Putra bertanya satu aja kepada Islam? Gurunda, monitor Gurunda. Satu. Dua. Boleh, boleh. Oke. Menurut pemahaman Anda, bahwasanya Islam itu akal dan logika untuk memahami agama Islam, benar nggak? Tanya apa Halo. dia? Enggak. Kalau Islam ini kan menggunakan akal dan logika supaya memahami literasi dan ataupun memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran Karim ataupun hadis, benar tidak? Ya, pasti. Pasti ya. Jadi tunggu ya, bentar ya. Mm-mm. Beda dengan Kristen. Memang akal mati diperintahkan dalam kitab kalian itu. Jadi jika emang Islam itu menggunakan akal logika untuk memahami tentang literatur hadis ataupun Quran, coba menurut akal dan logika Islam, masuk akal dan logika tidak Allah dan para malaikatnya ini memintakan ampun? Apa itu yang kamu bawa? Al-Quran surah apa? Ini bukan Al-Quran, Apa ini itu? hadis. Hadis apa? Hadis Ibnu Majah nomor 987. Abdul Majah? Ibnu Majah, bukan Abdul, aduh. Jangan gitu. Oh, kirain Gajah Mada. Iya, aku pun tadi hampir terpleset bilangnya. Mm-mm. Ibnu Majah berapa? 987. Saya nggak hafal hadis soalnya. Kemarin Kang Dito saya pernah membahas sama Kang Dito, tapi Kang Dito nggak bisa menjawabnya. Ini masuk akal dan logika tidak ajaran kamu seperti ini, Allah dan para malaikat memintakan ampun. Tapi Kang Dito nggak bisa jawab. Tapi dia menggunakan narasi-narasi yang lain-lain, adalah mustasabiat atau segala macam. Jadi kalau saya menemukan dari penjelasan-penjelasan itu adalah takwil-takwil yang tertuju kepada para ulama. Jadi jika emang itu adalah tertuju kepada ulama, artinya seluruh umat Islam ini kan mempelajari atau mengimani agamanya itu dari para ulama. Yang kutanya, dalam hadis Ibnu Majah, masuk akal dan logika tidak bahwasanya Allah dan para malaikatnya yang memintakan ampun? Ini kedudukan hadisnya apa dulu? Itu sahih. Di mana Anda bisa mengatakan ini hadis sahih? Anda boleh cek sendiri. Iya, di Karena- mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serangan dari terjemahan, serangan dari terjemahan dan kesalahan penerjemah. Jadinya begini, sedikit motong Gurunda ya. Iya. Itu saya sedikit luruskan dulu karena saya juga pernah mendengar dan saya cross check hadisnya. Itu hadis yang berkaitan dengan fadilah berjamaah yang berada di shaf pertama atau barisan pertama. Itu kelebihannya. Sehingga di situ dikatakan dalam hadis tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Oh. Nah, itu yusholluna ala shafil ula. Itu hadis, redaksi hadisnya. Sesungguhnya ini fadilah keutamaan ketika sholat berjamaah dan berada di shaf yang pertama. Yang berada di shaf pertama mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Itu fadilah sholat berjamaah. Nah, kata yusholluna dalam terjemahan disebut berdoa. itu maksudnya Gurunda. Hadisnya sahih, hadisnya benar tentang fadilah salat berjamaah. Tapi Jadi, terjemahannya kalau keru. Gini Bang Ali. Terjemahannya keru kepalanya. Oh. Bang Alip, Iya. bentar. Boleh bentar Bang Alip? Makanya saya Masalah kaget kok bisa. Bentar ya boleh. Masalah staf pertama itu ada sebenarnya dalam hadis satu lagi, tapi saya agak lupa sebenarnya. Ada satu lagi. Kalau masalah pembahasan Nah itu hadisnya itu.
Bukan. Itu di barisan utama bahasa Arabnya ala sofil ula, sof itu barisan, Bang. Gimana sih? Bukan, itu masalah sop atau staf pertama itu kan aku tahu. Kalau saya membaca dari para ulama-ulama Anda ini kan membahas tentang bahwasanya itu kan yang dibahas dari staf pertama itu ada. udah dijawab. Kamu udah bertanya udah dijawab. Santai lah Hendy Selebes. Kau diajak Tuhan nggak beraninya, banyak ngomong kau. Nggak, masalahnya kalau modal terjemahan kawan. Kalau emang masalah terjemahan kan, masalah terjemahan kita terjemahan itu salah, ya Anda kan boleh koreksi. Ya, Anda tidak menunjukkan original teks, kayak mana mau dikoreksi? Original teksnya itu Anda boleh buka dalam hadis Ibnu Majah nomor 987. Dan sekarang kan sudah dijawab itu tadi. Kalau masalah yang dikatakan alif, yang dikatakan alif itu ada hadis yang berbeda lagi. Karena kalau dalam penjelasan ulama, ini kan saya kan bukannya mau menciptakan. Hebat, kau ke neraka aja, makan tai sana di neraka. Gak Jadi dong. gimana penjelasannya? Ya kan udah dijelasin barusan. Yang dijelasi si alif itu ada sama saya tentang. Ya sekarang mana coba original teksnya, coba kau tunjukkan original teksnya ini biar saya baca. Ya Coba. udah, buka aja coba Bang Bu. Ya, oten dipercaya. Hei, mayat aja kau jadikan Tuhan, apalagi yang kayak gini-gini. Mayat nih, mayat keluar dari kuburan aja kalian pretelin, kalian jadikan Tuhan dan kalian pakai jual ke manusia yang lain. Apalagi tulisan-tulisan kayak begini. Kalau emang tulisannya salah ya udah koreksi. Ya mana coba original teksnya mana? Ya udah ada di situ, kamu buka aja. Nenek mukiper. Anda berani atau tidak? Mau muntah saya kalau Kristen bahasa hadis, mau muntah. Enggak, Anda berani atau tidak bacanya? Kau yang membawa data lu. Ya, Kau yang Tuhan membawa data. Kau yang membawa data bukan apa? Bukan masalah saya enggak, saya kan bawa data. Dengar. Orang Islam itu kalau mengkaji Islam pakai original teks, bukan terjemahan. Benar. Mana original teksnya mana? Coba kamu Ya Tuhan, tunjukkan ampuni original teksnya. kami ini. Ya udah kau ke neraka aja, kau ke neraka sana. Kenapa Colok gitu? pantat pendeta. Takut dia jawabnya. Takut sama pemakan babi nenek mukiper. Orang Kristen bahasa hadis nyambung nggak tuh? Bahas terjemahan hadis kalau Memang Itu ya. bongor memang manusia planet. Kalau begitu Gurunda Afwan ya, memang kita akui yang namanya aplikasi, yang namanya terjemahan itu memang terjadi, sering ada kekeliruan. Itu wajar, produk manusia. Tapi kembali kepada redaksi original, ketika memang benar-benar niatnya mau mengkoreksi, kan gitu. Nah itu bisa jadi sebuah terjemahan di mana yang otomatis terjadi. Saya juga baca ada redaksi hadisnya benar. Begitu dibaca terjemahannya kok kaget. Kenapa dikatakan Allah berdoa? Oh ternyata kalau kita lihat redaksinya itu tentang sholat berjamaah. Di mana fadilah sholat berjamaah ketika berada di barisan yang pertama. Pisofil ula yang berada di barisan yang pertama gitu. Allah memuji Makanya mereka. saudara kata, iya. Allah Itu dan fadilahnya. Memang longor menyembah manusia, menyembah makhluk kuburan ini memang aneh. Dek nanti coba kirimkan saya original teksnya boleh? Boleh Gunda, bentar aku buka, sama jaringanku lagi nggak bagus, jadi Iya. aku nggak bisa sambil buka ini. Ini putus-putus kan ya? Nih, nggak mau nongol dia, tapi aku ingat redaksi hadis itu. Ini nih, ini susah kali, nggak nongol-nongol. Ini kalau di sini ada terjemahannya ada, tapi kita lihat redaksinya dan bagaimana ketika kita memahami sholawat gitu loh. Tapi kan di dalam hadis Ibnu Majah ya ini nih. Oh ini. Nah ini nggak mau keluar dia redaksi hadisnya. Afwan. Sebenarnya ada, sekaligus juga kita informasikan kepada ikhwan pula semua. Mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Aduh sayang sekali ya jaringannya nggak bisa nampilkan. Ada lagi kesalahan dalam penerjemahan. Itu di salah satu aplikasi Al-Quran. Namanya Quran Tafsir by Word.
dia sebenarnya basicnya itu bahasa Inggris, bukan di Indonesia. Nanti itu jadi bahan serangan juga. Mereka menyerang dari versi terjemahan. Coba semoga ini saya izin tutup kamera dulu. Saya siapkan kalau bisa dibuka. Ini sekaligus juga ya sambil nunggu. Itu nanti mereka oten nyerang di situ. Jadi sekaligus saya informasikan juga kepada ikhwan fillah semua di sini ya, bahwa mereka akan menyerang di sini. Kita akan melihat kesalahan mereka karena mereka memang modalnya terjemahan. Jadi akhirnya apa? Ya mereka tersesat, ingin menyesatkan umat Islam, ceritanya begitu. Itu di surah 33 ya, sebentar. Atau sambil kita nunggu Otenek juga ya, ini sekaligus juga informasi untuk kita semua dan sering dijadikan bahan serangan oleh Oten. Jadi kita semua sudah menangkap informasinya. Memang sayang sekali jaringan lagi nggak bagus. Oke, nah ini afwan ya, ini kalau ini bisa dibuka. Ini salah satu lagi. Mohon kita juga hati-hati ikhwan fillah. Nanti juga jangan langsung kita juga menyimpulkan. Makanya kita itulah kenapa fungsinya mengkoreksi atau cross check lebih jauh, terutama ke dalam kata original. Surah Al-Ahzab ayat 50. Ini aplikasinya ada dan banyak dipakai juga oleh umat Islam. Nah, di sini dalam terjemahan bywordnya, perkataannya di sini kan tentang bahwa dihalalkan menikahi. Ya, dihalalkan menikahi pasanganmu dan seterusnya. Di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Nah, wabanati, dan dihalalkan juga menikahi wabanati, tapi Oten nyerangnya dari terjemah, dan boleh menikahi anak-anak perempuanmu. Naudzubillah, ini salah ini. Karena di sini ada kata domir ka. Mestinya kalau terjemahan ini benar misal, maka redaksinya harus menggunakan kata wabanatika, dan anak-anak perempuanmu. Nah, ini salah. Ini bywordnya ya. Ini dari bahasa Inggris. Tapi ini banyak dipakai di Indonesia. Nah, di sini maksudnya wabanati, ini kalimah idofah ya. Wabanati amika, maksudnya dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini juga salah, ini menggunakan kata perempuan. Alias anak dari paman. Boleh menikahi anak dari paman kita yang laki-laki. Maksudnya anak paman kita, boleh menikahi anak paman kita gitu. Tapi di sini kesalahannya dalam terjemahan byword berkata, ini Oten nyerang kata, kok di Islam boleh menikahi anak sendiri? Karena di sini dikatakan dan anak-anak perempuanmu. Nah, ini bahaya ikhwan fillah, ini salah. Ini memang versi bahasa Inggris tapi ada versi bahasa Indonesianya, dan Oten nyerang di sini. Begitu juga tadi yang hadis tadi ya, yang di dalam Ibnu Majah berapa tadi itu 89. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya. Saya yakin teman-teman akan familiar juga melihatnya. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya di sini. Aduh. Itulah kenapa kita harus jeli. Ini nih. Al-Qur'an nih. Nanti ada Al-Qur'an perkata atau byword dalam bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah di situ Oten nanti suka nyerang di situ kepada kita. Yang kita takutkan adalah ketika saudara kita tidak bisa menjawab ketika berdiskusi. Surah Al-Ahzab ayat 50, di dalam aplikasi Al-Qur'an ini terjadi kesalahan. Terjemahannya bukan Al-Qur'annya ya, tapi terjemah itu pun terjemah perkatanya. Oke. Ini yang hadis tadi nggak mau tampil. Afwan. Ya, kembali silakan Bunda. Ini informasi untuk kita semua. Iya, Masya Allah. Jadi itulah kesimpulan saya, jangan mau dimainin sama Oten penyembah makhluk kuburan ini. Bawa hadis lah segala macam, mending langsung turunkan aja. Kalau mereka mau bahas hadis, gak usah dilayani. Langsung aja lemparkan ke neraka. Gak perlu diladen. Karena hadis itu kan harus merujuk kepada beberapa disiplin ilmu. Tidak hanya modal terjemah, habis itu dia bawa, di mana sesuka hatinya, seenak perutnya. Gak usah, gak perlu. Kalau dia bahas hadis langsung dipijak aja lehernya langsung. Kalau perlu masukkan tenggorokannya bara api.
Kalau dia bahas Bible, baru. Loh kok bisa kayak gitu? Ya karena kapasitasnya belum lulus di situ. Ngapain kita ladenin dia bahas ilmu Islam? Sementara kaidah-kaidah dalam Islam, kalau terjemahan maka butuh guru pembimbing untuk menjelaskan kaitan terjemahan tersebut dengan cakupan makna dari hadits, belum asbabul wurud, belum hubungannya dengan ayat suci Al-Quran, belum yang lain. Sedangkan dia datang dengan modal muka meong, mau membahas hadis dengan makna terjemahan yang menurut otaknya sendiri. Habis itu kalau kita jelaskan, akan tetap ngeyel sengeyel-ngeyelnya, seperti ngeyelnya dia melihat manusia dikatakan itu adalah Tuhan. Dia lihat sapi, tapi dia ngeyel mengatakan itu adalah kucing. Bagaimana bisa mau diwaraskan orang kayak gitu? Jadi sekali lagi, kalau ada oten di sini yang tujuannya mau menghujat bawa hadis, langsung dipijak, kasih bara api mulutnya, masukkan asbak rokok besar ke mulutnya, sumpel mulutnya dengan tai sapi. Kecuali statusnya betul-betul mau belajar. Kalau yang mau belajar, dia bawa dalil original teks, habis itu dia tampakkan terjemahannya, habis itu pasti kemudian dia bertanya dan dia mendengarkan. Tapi kalau sudah ngeyelnya minta ampun bahas hadis, langsung aja dipijak, lemparkan teh sapi di mulutnya. Bible aja mereka nggak lulus. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Ditanya, siapa yang harus diwaspadai? Nabi Muhammad. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan itu berapa menurut Yesus? Sati. Apa itu sati? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepotong dong, bagi dua. Jadi sulit. Kalau Bible aja mereka tidak bisa paham, apalagi hadits. Gitu, jadi nggak usah. Kalau dia mengatakan takut, biarin. Gak mau dibahas agamanya, biarin, gak urus. Kalau mau belajar Islam, ke sana ke Edis, jangan di sini. Iya, selamat malam. Ini kenapa saya diundang? Mungkin utangnya belum bayar. Anda minta naik. Saya nggak minta naik, saya diundang. Iya, tapi tippingan Anda itu yang kemudian moderator itu menaikkan Anda, kan gitu kan? Apa yang Anda tipping dari tadi? Saya typingnya ya kabar berita baik aja, nggak ada menjelekan agama lain. Ya, kabar berita baik baiknya. apa? Berita baiknya apa? Ya, berita baiknya lah. Apa itu, Kan bahwa aku dan Bapak adalah satu gitu. Ya, itu kan kalau dalam agama kita, agama Kristen kan di Indonesia kan satu banyak apa ini maksudnya? Satu nusa, satu bangsa, atau satu RT? Satu RT bisa, ya. Jadi apa namanya? Ini kan kita kan di sini kan banyak agama ya. Nah, agama Kristen itu kan dari kita barat. diajarkan, ya, untuk apa namanya? Ya memberitakan Injil lah. Gitu kan. Injil yang mana yang Yesus perintahkan beritakan? Semua Matius sampai Di mana Yesus? Matius ditulis tahun 60-an. Yesus terangkat ke langit tahun 33. Alah, murid Paulus juga ini. ya, intinya kami beriman bahwa Mana ada di Kristen iman? Mana ada iman itu bahasa Al-Quran? Mana ada Allah di Kristen itu ambil dari Islam juga tuh. Iya, saya sih nggak ada ingin debat, nggak ada. Cuman maksudnya bukan. Tapi kan kalau bukan penyesat itu, Mbak, ketika dia berbicara sesuai dengan kaidah kebenaran, bukan iya, saya bicara juga sesuai dengan data lapangan bahwa dalam Alkitab pun ada kata Allah. Itu sebut Alkitab lagi. Alkitab itu kan nama kitabnya Islam. Kenapa disebut lagi padahal Anda Kristen?
Yang namanya Ya, penyesat Alkitab itu, dalam bahasa Kristen juga ya Alkitab. kalau Jadi ya, yang kembali namanya lagi. penyesat itu suka nyamar-nyamar. Yang disebut Ya. nyamar itu misalnya nih, misalnya bukan TNI menggunakan seragam TNI, bukan dokter menggunakan seragam dokter, itu penipu. Penipu itu sifat iblis. Kristen menyebut kata Alkitab kan tidak nyambung. Kan kalau apa yang Kristen nyebut kata Alkitab gak umat Islam, nyambung. maksudnya Alkitab itu bahasa Quran, bahasa Arab, kok Kristen nyebut kitabnya dengan sebutan Arab. Aduh gimana sih? Nipu aja terus. Dari situ aja udah ketahuan penyesat. Penyesat itu penipu. Alkitab itu kan di Indonesia yang namanya Alkitab. Penyesat itu kerjanya nipu. Sama aja. Enggak ada. Kalian aja nipu menggunakan istilah Alkitab itu untuk nipu lawan. Dari mana Bible itu disebut Alkitab? Inilah kalau penyesat selalu menggunakan kepalsuan. Setan itu selalu berpalsu-palsu dia, gitu loh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri yang berkata gitu dalam Mana ada kok firman itu adalah Allah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Maria melahirkan Allah gitu. ada istilahnya kan ada namanya surat asli, ada penafsirnya gitu. Nah jadi ya kalau surat asli ya tetap Allah sendiri yang berfirman. Kalau di agama kalian kan istilahnya kan Isa itu kan kalimatullah, ya seperti itulah gitu. Ya Allah itu maksudnya apa? Allah itu apa? Allah bumbung atau apa? Allah itu apa maksudnya? Allah apa menurut Bang Zuma Allah ya. Apa Allah itu apa Allah? Allah apa? Allah ya, maksudnya celana dalam perempuan itu Allah namanya. Maksudnya Allah itu apa? Bukan cuma bahasa Arab aja Bang, banyak bahasa Inggris ada, internasional. Ya coba kitab kalian itu apa? Allah itu di situ aslinya apa di kitab kalian? Kenapa larinya ke Allah? Setan itu tahu nggak? Setan itu selalu berpalsu-palsu ria. Setan itu kerjanya menipu dengan kepalsuan. Setan itu suka nyamar-nyamar. Enggak, maksudku yang saya tanya ini Kristen pakai kata Allah itu dari mana asalnya pakai Allah? Kita kan bicara ya di Kita kan Alkitab tahu kita setan sesuai. itu suka nyamar-nyamar, itu setan. Yang suka nyamar-nyamar itu setan. Itulah Bang Zuma, intinya mas saya nggak ada istilahnya kepengen nanya Al-Quran, nggak ada. Lah Saya enggak juga tidak Kan bisa nanya bisa Al-Quran. sama Kenapa nanyanya. enggak nanya Al-Quran? Karena sebagian isi Quran istilahnya sudah dipakai di Bible. Ya, kata siapa Bang? Saya tanya Nah itu Edi, Alkitab. Alkitab itu Saya dari tanya mana? Edi, Kata Alkitab itu dari mana? katanya apa namanya justru Alkitab itu dari mana? itulah yang banyak diambil. Mana buktikan? Buktikan Quran satu. banyak, Bang. Buktikan Mengambil satu. Buktikan satu kata dulu dari Bible di Al-Quran yang diambil itu yang mana? Buktikan. Ada satu aja yang diambil dari Bible. Coba apa? Setan itu suka begitu, fitnah lah, nyamar-nyamar lah, nggak ada malunya. Bang. Apa Misalkan coba satu dari Bible yang dipakai di Al-Quran itu apa coba? Satu dari Apa? Bible yang dipakai di Al-Quran. Kan apa? Ya, Hmm, seperti kan kayak apa? surat Al-Maidah kan 46. Apa itu? Dan kami telah memberikan kepadanya Isa Injil. Injil itu bahasa apa? Ada nggak Injil di dalam bahasa aslinya kitabmu? Ada nggak? Dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak kata Injil di kitabmu yang asli? Ada Bang. Nah, coba kau tunjukkan kepada saya. Nah, tunjukkan abang aja yang cari sendirilah. Ya, setan itu kerjanya gitu kayak mak lampir kau.
Kau nuduh-nuduh Abang tapi kau cari tidak bisa aja. buktikan. Kayak cari aja. Kamu cari aja. Itu tipikal setan. Kau menuduh tidak bisa kau buktikan. Kan Itu namanya istilahnya halu. kan- Kau mengatakan bahwa di dalam kitabmu ada banyak kata juga. Injil. Mana Ya. ada kata Injil di original teksmu itu nggak ada. Itu pekerjaan setan. Suka mengklaim setan itu Dari kepadaku imanan telah juga diberi bilang kuasa. Asliannya Baik di langit bahasa maupun di Yunani kuno pun bumi. bisa ada. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Di kan istilahnya dalam kalau kitabmu itu nggak ada istilah Injil, itu nggak ada. Istilah Injil itu hanya muncul di Islam, di Al-Quran. Kalian mencuri dari Al-Quran kata Injil. kita itu Kata kan ini. Alkitab itu nggak ada di dalam Dari- kitab lu. Kalian curi dari Surat Al-Maidah Al-Quran. Injil yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Jadi Al-Quran Nabi tidak Isa, mengangkat ajarannya keberadaan Nabi Isa, Al-Quran bukan sebagai ajarannya yang Paulus. diturunkan oleh Allah sebelum Injil Al-Quran. yang dimaksud Al-Quran itu bukan kitabmu, surat Ya, kabar Bang, dari barat pokoknya itu. Saya nggak mau debat, intinya mah Iya, saya kalau hanya nggak mau debat minimal mengerjakan kau nggak keselamatan nipu. saya. Kalau kau nggak mau debat minimal kau itu nggak yang saya nipu. katakan itu semua ada. Kalau abang nggak Minimal percaya, kamu nggak kan kata nipu, saya. nipu pak nipu. Abang lihat aja, telusurin sendiri. Nenekmu kiper, kau ke neraka aja sana, neraka sana. Kau isap biji Nah, pilatnya pendetamu kenapa saya sana. kenapa? Udah kalau ada, kau turun, jangan kau di sini Kan biar abangnya sendiri kau nanti ke yang neraka kesana. saja. Abang Kau ke duluan aja. neraka, cipok anus pendetamu sana. Kau jangan di sini. Bahlul, dongok. Dongok kali kau jadi manusia. Inilah kalau manusia-manusia lahir dari sperma babi, otaknya nggak ada. Mau betina, mau jantan sama aja semua. Otak cuman separuh. Longor. Ayo David, asyhadu. David silakan. David. Apa? Mana suaramu, David? Halo, 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 Kurang besar. halo, halo. Udah nih, udah gede nih. Ya udah silakan. Kalau Muslim itu seperti apa sih maksudnya? Soalnya ada yang bilang Islam belum tentu Muslim katanya. Halo, halo. Ya, Muslim itu pemeluknya, orang yang berserah diri. Islam itu agamanya. Jadi orang yang tunduk patuh terhadap Tuhan disebut Muslim. Apa yang diperintahkan dijalankan. Nah, syaratnya menjadi disebut Muslim itu kan ada rukun Islam namanya. Rukun Islam itu ada 5. Ciri-cirinya 1, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji, mengeluarkan zakat dan naik haji bila mampu. Itu disebut sebagai Muslim ketika ditanyakan definisi tentang Islam. Berarti Muslim itu orangnya. ya Muslim itu orang ya. Muslim belum tentu Islam kan? Belum tentu Islam disebut Muslim, maksudnya kan contoh biasanya dengan kalimat tidak sempurna keislamannya. Contoh di dalam Islam itu kan dilarang, ada sebuah larangan, jangan melakukan dosa. Nah, dia itu umat Islam, tapi dia berbuat dosa, kan gitu. Jadi tidak sempurna keimanannya, keislamannya ketika dia bahkan tidak, dalam hadis kan dikatakan tuh lebih panjangnya, tidak dikatakan dia itu sebagai orang yang sedang beriman, sebagai Muslim gitu. Karena ciri Muslim itu bukan berbuat dosa gitu loh. Iya, iya, iya.
Soalnya kemarin tuh diajak jarak aja sama teman-teman muslim. Maksudnya gimana? Pas malam Jumat saya diajak teman-teman muslim jarak. Oh, ya teman-teman muslim maksudnya sebutan kepada orang-orang Islam. Kan gitu. Contoh, Ya. agama kami Islam, penganutnya disebut sebagai muslim. Kalau Kristen gimana? Apanya? Penganutnya disebut Kristen. Yang dianutnya disebut Maksudnya? Kristus. Kan biasanya gitu. Ya, Ibaratkan kalimatnya begitu. Cuman kan Kristen itu sumbernya dari mana? Kalau Muslim itu kami disebut sebagai Muslim karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku semuanya untuk Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu kalau Islam. Nah, kalau Kristen katanya kan penganutnya Kristus yang diikutinya. Kan gitu. Konon katanya begitu. Oh, ya sudah. Cuman masalahnya nanti pertanyaan. Kristus mana yang diikuti? Nah itu seringlah kita bahas. Bener gak? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Karena ada dua Kristus. Satu Kristus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kedua Kristus yang diwanti-wanti oleh utusan Tuhan ini. Oleh Kristus yang asli. Kristus yang asli mewanti-wanti bahwa akan ada Kristus palsu. Nah gitulah. Pertanyaannya untuk Kristen, Kristus mana yang diikuti? Ada kalimat dari Kristus yang asli. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristus yang asli mengusir orang yang berseru kepada Kristus yang asli itu. Kaget aku. Kristus yang asli akan mengusir orang yang berseru kepada Yesus. Kristus yang asli dengan panggilan Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan, pakai nama Yesus, pakai nama Kristus tersebut. Lalu dia ketika mengusir setan, setannya pergi. Kristus yang asli tidak mengenal. Pertanyaannya, siapa yang membantu dia ketika dia mengusir setan? Sementara Kristus yang aslinya tidak mengenalinya. Kan gitu? ya, Nangkep nggak maksudnya ini? nangkep. Oke. Ya itulah yang jadi tanda tanya besar. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang asli mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Banyak tuh. Dia mengusir setan, dia bernubuat, dia bermukjizat pakai nama Yesus. Tapi Yesus yang asli berkata, justru malah ngusir dia. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, berarti yang membantu tadi orang tersebut ketika mengusir setan bukan Kristus yang asli. Karena Kristus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu siapa? Nah, berarti Kristus palsu yang bantu. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika orang itu mengusir setan, bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus, pelakunya siapa? Kristen lagi. Ya Kristen kan? Iya. Berarti benar, kata Kristus yang asli
Dia berkata, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Kristus yang asli. Nanti akan ada Kristus palsu. Nabi palsu. Ciri-cirinya kata Yesus dikatakan tadi bahwa dia mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar ketika kita bahas. Kalau tadi kami Muslim, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta, agamanya yang disebut Islam, karena agama itu langsung Tuhan sendiri yang memberikan, di dalam surah Al-Maidah ayat 3, maka kami langsung wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, kepada Allah, lahu, kepadanya. Nah, kalau jadi pertanyaan sekarang untuk Kristen penganutnya, pengikut siapa? Pengikut Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana? Yesus sendiri menjelaskan ada 2 Kristus, gitu Bang. Kristus yang asli lah. Nah, mengaku Kristus yang asli. Anda bilang, pernah nggak Kristus yang asli menyebutkan pengikutnya disebut Kristen? Tidak. Ya, berarti bukan Kristus yang asli. Bingung saya. Lah iya kan? Kristus yang asli sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah menyebutkan itu. Ya berarti siapa yang mengajarkan? Karena itu jadi pertanyaannya, kan gitu. Udah gitu tadi Kristus yang asli akan mengusir pelaku-pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu. Pertanyaannya dulu sekarang, pelakunya ini Kristen atau bukan Kristen? Pasti Kristen dong. Nggak lepas Kristen itu. Lah, agama Kristen. Manggil Tuhan Yesus. Berarti kalau dia diusir oleh Yesus, maka itu pengikut Kristus palsu atau Yesus palsu. Benar nggak? Benar. Nah, benar. Tadi siapa pengikut Kristus palsu? Yang diusir oleh Yesus? Kristen. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Ya itulah makanya kita bahas. Karena Yesus sendiri memang yang bernubuat. Yesus sendiri yang mengisahkan bahwa nanti akan ada Kristus palsu. Begitu. Oke, jelas ya? Berarti nubuatan Yesus itu benar ya? Berarti. Ya benar dong. Kalau nubuatan Yesus itu tidak dibuktikan, tidak ada buktinya, berarti konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Yesus bernubuat, bahkan dia berkata di Matius 24 nomor 24 nomor 25-nya, dia sampai berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti ini serius. Tentu Anda pun percaya kalimat ucapan nubuatan Yesus itu harus ada pembuktiannya dan harus dibuktikan. Kan begitu. Ucapan Yesus, dia akan mengusir golongan. Nah, berarti harus ada yang menggenapi golongan mana yang akan diusir oleh Yesus. Iya toh? Iya. Nah, kita cari. Ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Yesus. Di Matius 7, dari 15 sampai 23. Ciri-cirinya sudah disebutkan. Gitu. Tadi sudah jelaskan? Iya, benar. Ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu pelakunya merujuk kepada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini ya, karena tidak ada ajaran misal, ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Islam bahkan, itu ketika ngusir setan itu pakai nama Yesus, nggak ada. Umat Islam mengusir setan menggunakan kata Allah, nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semuanya menggunakan nama Allah, tidak pakai nama Yesus.
Pertanyaannya, siapa yang pakai nama Yesus gitu? Nggak ada. Sudah terjawab tadi ya. Oke. Terjawab. Jadi Bang David, kan Anda Kristen. Kan Anda Kristen nih. Siap nggak memenuhi nubuatan Yesus? Menggenapi nubuatan Yesus, siap nggak? Siap. Ya udah, berarti Anda siap diusir kalau gitu. Enggak, kadang saya bingung aja memahaminya gitu. Tadi katanya udah paham, kok jadi bingung sekarang? Kayak mana lah? Udah pelan gini aku ngomong. Agak Katanya ada pahamnya sedikit, ada yang enggak. pelan-pelan kalau gitu, pelan-pelan. Yesus akan mengusir golongan orang berdasarkan nubuatannya, kan gitu. Iya. Nah, golongan orang tersebut disebutkan ciri-cirinya oleh Yesus. Bernubuat, ngusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, kan gitu. Tadi sudah jelas kalau ciri-ciri ini merujuk kepada siapa pelakunya. Ternyata di situ pelakunya tidak lepas dari yang beragama Kristen. Ya toh? Iya, Bang. Artinya golongan ini akan diusir oleh Yesus. Nah, tadi saya bertanya kepada Anda kan Kristen. Anda siap nggak menggenapi nubuatan Yesus? Anda bilang siap. Ya udah, berarti Anda salah satu nanti yang akan diusir oleh Yesus, kan gitu. Anda menggenapi nubuatan Yesus ketika Yesus akan mengusir orang. Anda lah contohnya, karena Anda Kristen pelakunya, gitu. Paham, perlu berapa menit harus paham? Allah Akbar, nggak apa-apa deh. Ya, gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya. Mau belajar nggak gimana rasanya diusir? Kau mau menggenapi nubuatan Yesus? Pengusiran Yesus kayak mana sih? Kok seneng banget kayaknya ekspresinya tuh datar-datar aja gitu loh. Kayak mana? Kacau. Enggak, soalnya ayat itu tuh kata orang tua buat orang yang bermaksiat, orang berbuat dosa. Ayat itu tuntutannya. Dicontohkan nggak maksiat dan dosanya berdasarkan ucapan Yesus? Dicontohkan nggak seperti apa perbuatannya? Dicontohkan oleh Yesus. Lah, itu Yesus yang berkata. Kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itulah yang akan diusir oleh Yesus.